Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu-Ibu pada acara public expose yang diadakan secara daring siang ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan kondisi umum perseroan secara singkat. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah sehingga perseroan berhasil melalui tahun 2021 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perseroan, di mana terjadi pelambatan ekonomi di tengah ketidakpastian penyebaran pandemi COVID-19. Namun demikian, perseroan mampu bertahan dengan sinergi yang luar biasa dalam menjalankan strategi bisnis ke depan. Perseroan melaksanakan initial public offering pada semester tahun 2022. Langkah strategis ini sangat mempengaruhi peningkatan performance penjualan dan juga berpengaruh pada laba perseroan. Perseroan optimis dapat terus mencapai kinerja yang bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung dengan kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga serta kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap iklim investasi pada sektor kegiatan usaha perseroan. Demikian sekilas kondisi umum perseroan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kinerja perseroan pada tahun 2021 sebagai berikut. Pendapatan usaha perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar 52 miliar 798 juta 355.960 rupiah. Ini meningkat 22% dibanding pendapatan perseroan pada tahun 2020. Sedangkan laba bersih perseroan meningkat 71% dari 147.442.269 rupiah pada tahun 2020 meningkat menjadi 252.221.013 rupiah pada tahun 2021. Pendapatan dari penjualan produk-produk kendaraan khusus untuk sektor mining menyumbang 66% pangsa pasar perseroan, kemudian sektor kehutanan sebesar 26%, sektor migas 7%, sektor konstruksi 1%, dan spare part untuk semua sektor 6%. Pada akhir tahun 2021, perseroan masih memiliki kontrak carryover yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebesar 21 miliar rupiah. Dari aspek produksi, pada tahun 2021, perseroan telah melakukan beberapa perbaikan fasilitas produksi untuk meningkatkan kapasitas dengan melakukan pengaturan tata letak proses fabrikasi dan mempersiapkan desain untuk perluasan workshop yang ketiga yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dengan dilakukan pengaturan tata letak dan pembangunan workshop yang ketiga, maka perseroan menargetkan pendapatan perseroan bisa meningkat minimum 2 kali lipat pada tahun 2024. Dari aspek sisi manajemen, perseroan telah melakukan implementasi ERP, Enterprise Resource Planning, dengan menggunakan software ERP. Implementasi ini dijadwalkan atau ditargetkan berjalan dengan penuh pada tahun 2022. Dengan implementasi ERP ini, ditargetkan semua transaksi dan pelaporan dapat dilakukan secara real time, sehingga memudahkan untuk memonitor jalannya usaha.
Paralel dengan implementasi ERP, perseroan akan melengkapinya dengan penyusunan Nusatama Management System dan standar industri Nusatama. Untuk kebijakan strategis perseroan, pada tahun 2021, perseroan melakukan restrukturisasi permodalan dalam rangka meningkatkan kemampuan modal kerja dengan melakukan konversi laba ditahan sebesar 7,5 miliar menjadi modal dan penambahan modal baru dari para pemegang saham sebesar 12 miliar rupiah. Sehingga total ekuitas perseroan meningkat dari 11 miliar 213 juta 64.641 meningkat menjadi 23 miliar 435 juta 365.083 rupiah. Pada bulan Agustus 2021, perseroan telah melakukan registrasi untuk mencatatkan saham perdana atau initial public offering di Bursa Efek Indonesia dengan melepas 25,9% saham portable atau sebanyak 700 juta lembar saham pada publik dengan nilai nominal per saham Rp100. Di mana dengan IPO ini perseroan mendapatkan dana dari publik sebesar 70 miliar rupiah. Sedangkan rencana penggunaan dana IPO adalah 87% untuk modal kerja dan 13% untuk investasi berupa penambahan fasilitas produksi, kantor, dan pembelian mesin-mesin produksi. Selanjutnya untuk tahun 2022, kami juga punya kabar gembira, di mana pencapaian kontrak baru hingga semester 1 tahun 2022 telah mencapai 100 miliar rupiah. Beberapa kontrak yang cukup prestis dari pelanggan-pelanggan yang besar ya, dari customer besar, seperti proyek triple tanker trailer untuk membawa kargo kaustik soda dari PT SI atau grup Raja Garuda Emas sebagai pabrik pulp and paper terbesar di dunia. Selain itu juga dari PSA Logistik, grup logistik Sinarmas dengan produk canggih yang dapat dibilang salah satu yang pertama di Indonesia, yaitu movable curtain trailer untuk mensupport industri pulp and paper di Riau dan juga beberapa kontrak-kontrak yang bersifat high profile dengan kandungan engineering yang tinggi. Kami terus-menerus mengembangkan bisnis dan sistem produksi untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan hingga akhir tahun 2022. Perseroan dan khususnya tim penjualan yakin pada semester 2 tahun ini dapat membukukan lebih banyak kontrak dan penjualan baru sehingga perseroan dapat terus berkembang dan menguntungkan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku. Selanjutnya untuk materi rencana kerja perseroan tahun 2022 akan disampaikan oleh Bapak Ismu Prasetyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Ismu. Terima kasih Pak Bambang Susilo. Saya akan sampaikan rencana kerja perseroan untuk tahun 2022. Pada tahun 2022, perseroan mentargetkan pendapatan usaha naik 24,8% dibanding tahun 2021. Dan laba perusahaan juga meningkat 62% dengan pencatatan saham perdana IPO pada bulan Februari 2022. Perseroan mempunyai kemampuan modal kerja yang jauh lebih kuat dan kapasitas produksi yang lebih besar. Target pangsa pasar terbesar yang menjadi andalan pendapatan perusahaan pada tahun 2022 adalah tetap pada sektor mining, logging, industri pulp and paper, dan oil and gas. Di mana sejak semester kedua tahun 2021 telah terjadi kenaikan harga komoditas khususnya tambang, yaitu batu bara, nikel, dan bauksit.
sehingga permintaan peralatan tambang maupun peralatan untuk pengangkutan hasil tambang juga meningkat. Momentum yang didapat di commodity boom ini akan kami manfaatkan dengan rencana IPO tahun 2021 dan diwujudkan dengan berhasil di awal tahun 2022, di mana rencana penggunaan dana IPO difokuskan pada perkuatan modal untuk meraih kontrak-kontrak bernilai tinggi dan perkuatan kapasitas produksi dengan harapan untuk menggapai pertumbuhan penjualan dan pendapatan bersih yang berlipat ganda dalam 2 tahun ke depan dari pencapaian tahun 2021. Untuk penerapan tata kelola perusahaan, direksi dan seluruh jajaran manajemen secara konsisten dan berkelanjutan selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga good corporate governance. Seluruh aktivitas perusahaan dijalankan dengan transparan dan accountable. Direksi terus mendorong agar pelaksanaan ESG yang ini menjadi budaya perusahaan. Awal tahun ini kami melakukan perkuatan sumber daya manusia dengan penambahan tenaga ahli produksi, tenaga ahli engineering, dan juga penerapan sistem industri Nusantara, dan sudah ada kick-off proyek ERP dengan menggandeng konsultan dan memperkenalkan anggota Dewan Komisaris kami yang baru, yaitu Bapak Ardianto Caryoto yang berpengalaman selama 15 tahun dalam penerapan sistem ERP yang terkait dengan penerapan best practice business manufacturing pada akhir tahun 2021. Kami juga memperkenalkan komisaris independen, yaitu Bapak Insinyur Hilman Risan. Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri manufaktur kendaraan khusus terbesar di Indonesia dan merupakan mantan Presiden Direktur PT United Tractor Pandu Engineering, serta merupakan Project Director baru, yaitu kami perkenalkan Bapak Sahidul Anam yang berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di perusahaan yang sama. Perubahan-perubahan ini tidak lepas dari opportunity yang diberikan oleh masyarakat yang memungkinkan perseroan melantai di bursa menjadi perusahaan terbuka yang berkomitmen untuk terus maju dan berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan.